Memahami cara kerja ekonomi itu mudah, meski terkadang terlihat sulit. Di video kali ini, Cuanmin akan jelaskan bagaimana cara kerja ekonomi dengan sederhana. Mulai yuk! Mari mulai dari bagian paling sederhana dari ekonomi, yaitu transaksi. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi? Ekonomi itu simpelnya merupakan transaksi yang dilakukan berulang kali. Setiap kali kamu membeli sesuatu, terjadilah transaksi. Setiap transaksi itu melibatkan pembeli dan penjual yang menukarkan uang atau kredit, baik itu berupa barang dan jasa atau aset finansial. Jadi, menggabungkan uang dan kredit itu menghasilkan total pengeluaran. Nah, total pengeluaran inilah yang menggerakkan ekonomi yang asalnya dari transaksi tadi. Jadi, kalau kamu bisa memahami transaksi, kamu bisa memahami konsep ekonomi secara keseluruhan. Di pasar itu ada penjual dan ada pembeli yang melakukan transaksi. Contohnya, ada pasar saham, pasar tradisional, pasar properti, pasar mobil, dan masih banyak lagi. Dan ekonomi itu terdiri dari segala transaksi yang terjadi di semua jenis pasar yang ada. Orang, bisnis, bank, dan pemerintah, semuanya terlibat dalam sebuah transaksi. Namun penjual dan pembeli terbesar adalah pemerintah, yang setidaknya terdiri dari dua bagian penting. Pemerintah pusat yang mengambil pajak dan mengeluarkan spending, dan bank sentral yang mengontrol jumlah uang dan kredit yang beredar di masyarakat. Karena bank sentral juga mengatur suku bunga di sebuah negara, ia memiliki peranan penting dalam kredit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kredit? Kredit merupakan bagian paling penting dalam ekonomi, tetapi seringkali sulit dipahami. Sama halnya seperti penjual dan pembeli di pasar yang melakukan transaksi. Peminjam dan pemberi pinjaman juga bekerja dengan cara yang sama. Pemberi pinjaman biasanya ingin menghasilkan uang lebih dari yang ia miliki, sementara peminjam ingin membeli sesuatu yang mereka tak bisa beli dengan uang yang mereka miliki, seperti rumah atau mobil, atau bahkan untuk membuka sebuah bisnis. Keduanya bisa sama-sama mendapatkan apa yang mereka inginkan. Peminjam berjanji akan mengembalikan uang yang mereka pinjam, bisa juga disebut sebagai pokok pinjaman, ditambah dengan sejumlah biaya lain yang disebut bunga. Ketika suku bunga tinggi, jumlah pinjaman akan turun karena pinjaman otomatis menjadi mahal. Dan sebaliknya, ketika suku bunga rendah, jumlah pinjaman meningkat karena pinjaman menjadi lebih murah. Ketika peminjam berjanji untuk mengembalikan pinjaman dan pemberi pinjaman mempercayainya, disitulah terjadi yang disebut dengan kredit. Meskipun terlihat sederhana, sebetulnya kredit tidak sesederhana itu. Sebab, ketika kredit tercipta, muncullah ia yang bernama utang. Utang merupakan aset bagi si pemberi pinjaman dan sebuah kewajiban bagi peminjam. Berikutnya, ketika peminjam telah melunasi pinjamannya, aset dan kewajiban itu hilang, maka transaksi sudah selesai. Lalu kenapa sih kredit itu sangat penting? Sebab ketika peminjam menerima kredit, maka ia meningkatkan pengeluarannya. Ingat, pengeluaran itu adalah salah satu penggerak ekonomi. Ini karena pengeluaran seseorang bisa jadi merupakan pemasukan untuk orang lain. Seperti saat kamu membayar ojek online, pengeluaranmu adalah pemasukan bagi abang ojek online. Ketika pemasukan seseorang bertambah, banyak pemberi pinjaman yang lebih percaya untuk meminjamkan uangnya. Maka orang tersebut akan menjadi peminjam yang baik. Peminjam yang baik itu memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya dan aset yang dijadikan jaminan. Ketika pemasukan seseorang bertambah, maka kemampuannya untuk membayar utang juga meningkat. Jadi, peningkatan pemasukan menghasilkan peningkatan pinjaman yang juga menghasilkan peningkatan pengeluaran. Dan karena pengeluaran seseorang adalah pemasukan bagi orang lainnya, hal ini akan menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi karena dilakukan berulang kali. Di dalam sebuah transaksi, untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus memberi juga sesuatu. Ada yang ditukarkan. Dan seberapa besar yang kamu dapatkan itu tergantung seberapa besar yang kamu hasilkan atau produksi.
Mereka yang inovatif dan pekerja keras akan mendapatkan produktivitas dan standar kehidupan yang layak jauh lebih cepat dari mereka yang malas. Produktivitas akan terlihat dalam jangka panjang, sementara kredit itu hanya jangka pendek. Kredit akan menjadi hal buruk jika digunakan untuk konsumsi berlebihan. Kredit akan menjadi bagus ketika ia secara efisien dialokasikan untuk memproduksi pemasukan. Pinjaman itu menghasilkan siklus. Siklus itu artinya ada kenaikan dan penurunan. Nah, ini akan mengantarkan kita kepada siklus utang jangka pendek. Karena adanya peminjaman, siklus terbentuk. Dan ini terjadi karena sifat dasar manusia. Meminjam adalah seolah-olah memungkinkan pengeluaranmu itu terjadi di awal. Setiap kali orang meminjam, siklus terbentuk. Ini sama halnya terjadi buat individual maupun bisnis. Di dalam sebuah siklus, ada kalanya dia di atas dan ada kalanya juga harus kembali ke bawah. Pinjaman itu membentuk siklus. Aktivitas ekonomi meningkat dan kita akan melihat ekspansi yang merupakan fase awal dari siklus hutang. Jadi, pengeluaran yang didukung oleh kredit itu terus meningkat. Harga-harga mulai naik. Ketika pengeluaran dan pemasukan tumbuh lebih cepat dari produksi barang, harga barang akan naik disebut dengan inflasi. Harga barang naik, bank sentral menaikkan suku bunga. Jadi orang akan mengurangi pinjamannya karena tidak banyak yang mampu untuk meminjam dengan suku bunga yang tinggi. Karena kurangnya uang untuk dibelanjakan, pengeluaran melambat, pemasukan menurun, dan seterusnya. Ketika harga barang turun, disebut juga deflasi, aktivitas ekonomi akan turun juga. Dan akhirnya terjadi resesi. Jika inflasi bertambah tinggi, bank sentral mengatasinya dengan menurunkan suku bunga. Pinjaman dan pengeluaran akan meningkat lagi. Kemudian terjadilah ekspansi ekonomi. Intinya, bank sentral akan mengontrol keadaan seperti ini. Siklus pendek ini terjadi biasanya sekitar 5-8 tahun atau 1 dekade. Titik tertinggi dan terendah dalam siklus akan berakhir lebih tinggi dibandingkan siklus sebelumnya. Ini karena adanya pertumbuhan. Maka dari itu, dalam jangka panjang terjadilah siklus utang jangka panjang. Siklus jangka panjang terbentuk, pemasukan bertambah, akan lebih banyak aset berharga, pinjaman meningkat. Akhirnya ini menyebabkan kondisi bubble. Pendapatan meningkat, tapi utang masih dapat diatur. Nilai aset menjulang tinggi, orang menjadi lebih kaya dan juga credit worthy. Dalam jangka panjang, pembayaran utang akan tumbuh lebih cepat dari pemasukan. Jadi pengeluaran lain akan menurun. Akhirnya, pemasukan lain juga menurun dan berkurang. Terbentuk lagi siklus lainnya. Hutang akan menjadi terlampau besar. Ketika seseorang mengurangi pengeluaran, pemasukannya pun berkurang, kredit juga berkurang. Pasar saham akan hancur, terjadi ketegangan sosial, peminjam dana tidak lagi dianggap credit worthy. Mereka harus menjual aset, bank juga bermasalah, orang merasa semakin miskin. Pengeluaran berkurang, pemasukan berkurang, kekayaan berkurang, pinjaman berkurang. Siklusnya sangat buruk. Suku bunga di sini sudah tidak bisa lagi membantu karena sudah hampir mencapai 0%. Di dalam resesi, suku bunga dapat membantu, tapi dalam deleveraging, pinjaman dan utang itu terlalu besar, jaminan jadi tidak bernilai dan tidak ada yang bisa dilakukan pada suku bunga. Setidaknya ada 3 pelajaran nih yang bisa kamu ambil dari video ini. Yang pertama, jangan memiliki utang lebih tinggi dari pemasukan kamu. Lalu yang kedua, jangan memiliki pemasukan yang lebih tinggi dari produktivitasmu. Karena pada akhirnya kamu akan menjadi tidak kompetitif. Dan yang ketiga, tingkatkan produktivitasmu sejalan dengan kamu meningkatkan penghasilanmu. Semoga penjelasan Cuan Min tentang siklus ekonomi ini bermanfaat buat Sobat Cuan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.